Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zadriati, NIM 860243547. Saya mahasiswi dari UT UPPJJ Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun yang kita ketahui adalah sistem pencernaan pada manusia itu berawal dari mulut. Ada mulut, ada esofagus, ada lambung, ada usus kecil, ada usus besar, ada rektum, dan juga ada anus. Nah, baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mulut. Mulut, ketika makanan masuk ke dalam mulut lalu dikunyah oleh gigi yang namanya gigi dan dibolak-balikkan dengan menggunakan lidah, makanan yang sudah masuk ke dalam mulut lalu dikunyah melalui gigi dan dibolak-balikkan makanan itu dengan lidah, dan di dalam mulut ini juga makanan dikunyah sampai halus dan tidak ada lagi makanan yang besar, sehingga pada saat untuk ditelan ke dalam esofagus, makanan itu sudah tidak ada lagi rasanya menyangkut di dalam saluran esofagus. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi tadi kan. Nah, gigi itu fungsinya adalah untuk mengelumatkan makanan, mengunyah makanan yang awalnya utuh menjadi makanan yang kecil-kecil sehingga mudah ditelan. Nah, fungsi mulut adalah fungsinya di sini adalah makanan yang ada di sini adalah mengubah makanan menjadi potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita ketahui bahwa gigi orang dewasa itu sejumlah 32 buah gigi. Di dalam mulut terdapat namanya enzim lipase. Di dalam mulut ini terdapat namanya enzim lipase, amilase, dan lisosom. Setelah makanan dihancurkan di dalam mulut, dikunyah dengan gigi, dan dibolak-balikkan makanan itu dengan lidah serta ditelan dengan air liur, maka masuklah makanan itu ke fase yang kedua, yaitu masuk ke dalam saluran esofagus. Nah, esofagus di sini membawa makanan dari mulut ke lambung. Masuklah dia ke lambung, ke tahap yang atau fase yang ketiga. Nah, di lambung ini fungsinya adalah menggiling dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Disinilah prosesnya. Setelah melalui proses dua tahap dari mulut, esofagus, lalu di lambung. Nah, disinilah prosesnya. Proses makanan yang digiling sempurna, mencampurkan makanan yang sudah kita masukkan ke dalam mulut tadi. Nah, di dalam lambung ini terdapat juga enzim. Enzimnya yaitu enzim pepsin, asam klorida, dan lipase lambung. Setelah di dalam lambung, lalu diproses lagi ke dalam usus kecil. Nah, ini dia usus kecilnya. Di dalam usus kecil ini, fungsinya adalah untuk mencerna dan menyerap protein, lemak, dan karbohidrat. Disinilah makanan yang memiliki komponen-komponen protein, lemak, dan karbohidrat. Di dalam usus kecil ini juga terdapat enzim. Enzim apa? Ada enzim somasitin, ada enzim seretin, dan
juga ada enzim gastrin inhibitory peptide atau GIP. Nah, di sini makanan itu diproses lagi ke usus besar. Inilah dia usus besar kita. Terdapat di pinggir-pinggir usus kecil itu tadi. Nah, di dalam usus besar fungsinya adalah untuk menyerap garam dan air dari makanan, menyisakan massa lembut yang disebut dengan kotoran. Nah, di usus besar inilah menyerap garam dan air dari makanan dan menyisakan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Lalu masuklah dia ke rektum. Ke tahap yang keenam masuk dia ke rektum. Fungsi rektum di sini adalah berperan sebagai penyampaian sementara untuk kotoran, penyimpanan. Saya ulangi, rektum di sini fungsinya adalah berperan sebagai penyimpanan sementara untuk kotoran sebelum disalurkan ke anus. Jadi rektum ini fungsinya adalah untuk menyimpan sementara kotoran. Setelah itu, lalu makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh tubuh dimasukkan ke dalam rektum, disimpan sementara, lalu dia ke anus. Dari anus inilah tempat keluarnya kotoran dari tubuh kita. Nah, jadi makanan yang tidak bisa kita serap, makanan yang sudah tidak lagi berfungsi di tubuh kita, akan dikeluarkan melalui anus. Oke, saya ulang sekali lagi. Tahap atau proses sistem pencernaan yang pertama itu dari mulut masuk ke esofagus, masuk ke lambung, masuk ke usus kecil, masuk ke usus besar, lalu ke rektum, setelah itu yang terakhir ke anus. Jadi inilah perjalanan makanan yang sehari-hari kita makan, sehari-hari yang kita konsumsi melalui sistem pencernaan. Mulut, esofagus, ke lambung, ke usus besar, ke usus kecil, usus besar, ke rektum, lalu ke